Ini menunjukkan kepada kita bahwa keterbatasan fisik bukan halangan orang untuk meraih sukses. Apa? Keterbatasan fisik bukan halangan orang untuk meraih sukses. Terima kasih yang telah bergabung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekira ada manfaatnya bisa like and share. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila mu'allifi hadzal kitab summa ila ruhi syaihi apa wa syaikhati amah ghafarallahu lana wa lahum wa nafa'anallahu bi ulumihim wa bi mu'alafatihim wa ja'alallahu qabrahum riyadun min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qatadah bin Du'amah, sosok mufasir selanjutnya adalah Qatadah bin Du'amah. Wa amma Qatadah jeung anapun ari Qatadah. Bahwa ta'ari Qatadah eta Abul Khattab As-Sudusi Al-Basri. Wulida dilahirkan itu Qatadah bil Basroh di daerah Basroh. Jadi beliau masih satu suku, satu klan dengan Syekh Hasan Al-Basri. Basri itu diambil dari tempat kelahirannya, yaitu kota Basroh. Jadi dulu para ulama itu selalu dinisbatkan dengan nama kampung halamannya. Ubed al. Jadi kalau Ubed Cilopadang. Tapi biasanya diambil nama besarnya. Jawil Wusto. Kalau Fauzil Adim Lampun gitu. Sanata 61 dina tahun ke-61 Hijriah. Watu via jeung dimaotan Qatadah sanata fi sanati 117 Hijriah. Jadi umurnya kira-kira hampir 76 tahun. Wamata jeung maot itu Qatadah umrohu wamata jeung maot naon umruhu umurna Qatadah 55 sanah. Jadi Qatadah meninggal pada umur 25 tahun. 55 tahun. Jadi umur produktif manusia itu memang sampai 40 tahun. Makanya umur 1 sampai 40 tahun itu disebut dengan umur emas atau usia emas. Usia-usia produktif. Karena usia di atas 40 tahun itu fisik, otak itu sudah banyak. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, walamma balago asyuddahu arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi yang digarisbawahi adalah balago arba'ina sanah, sampai pada umur 40 tahun, karena itulah usia emas. Jadi kalian ini berada pada usia emas. Kalau 40 tahun ke sana itu sudah usia besi tua. Usia besi tua. Kalau 70 tahun ke sana itu rongsokan.
Jadi sehebat apapun pola pikir seseorang, umur 50 tahun ke sana itu ya sudah berpikir untuk kembali, untuk lebih memperbanyak bekal menuju tempat keabadian Allah Subhanahu. Ruwiya diriwayatkan an Anas bin Malik katampi ti Anas bin Malik wa Sa'id bin Al-Musayyab diterima dari Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab itu adalah termasuk kubaru tabi'in atau elit tabi'in. Dan Sa'id bin Al-Musayyab itu menantunya Abi Hurairah. Jadi generasi tabi'in yang menjadi menantu sahabat salah satunya adalah Sa'id bin Al-Musayyab. Nah, Sa'id bin Al-Musayyab ini kalaupun ada satu generasi sahabat yang digugurkan, umpamanya Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan qala Sa'id bin Al-Musayyab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadisnya termasuk hadis mursal, yaitu hadis yang digugurkan nama rawi sahabat. Wa mursalun minhu sahabiyun sakot pakul goriban marawarawin pakot. Tetapi para ulama mustalahatul hadis mengatakan kalau riwayat hadis mursal dari Sa'id bin Al-Musayyab itu bisa dipakai hujah, karena beliau tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali dari Abi Hurairah, sang mertua itu. Jadi Sa'id bin Al-Musayyab ini termasuk daripada the grand tabi'an atau elit tabi'an. Wa jama'a jeung ngumpulkeun itu Abul Khattab Abu Qatadah minas sahabati, Qatadah ti sahabat. Wa kana jeung bukti itu Qatadah eta qawiyal hifdi, kuat hafalannya. Karena salah satu yang diandalkan dari para perawi hadis itu kuat hafalannya. Makanya di dalam ilmu mustalahatul hadis, kalau ada seorang perawi hadis tetapi hafalannya tidak kuat, maka itu status hadisnya menjadi hasan lidatihi. Jadi kalau definisi hadis sahih itu kan wa marawahu adlun tamud dobti muttasilis sanadi ghairu muallilin wala syadid. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Itu kriteria adil itu salah satunya adalah menutup kepala. Jadi kalau dalam ilmu mustalahatul hadis, kalau seorang rawi tetapi jarang menutup kepala, itu di dalam kitab Minhatul Mughis itu hilang nilai keadilannya. Hilang nilai. Kok mari muka kolor mah? Panaya istilah aya nama. Kuntu di pagar atau sirah di tiungan tapi bola handap digembrong. Itu bukan hilang keadilan tuh, hilang kehormatan. Tamu dobdi, definisi hadis sahih itu yang kedua tamu dobdi, sempurna kecerdasannya. Dan kecerdasan itu ada dua, ada dobton sobdron, cerdas otak, itu namanya dobton sobdron. Ada lagi dobton kitaban, cerdas menulis. Jadi setiap disiplin ilmu itu ditulis. Makanya kalian kalaupun tidak dobton sobdron, itu harus diupayakan dobton kitaban, cerdas menulis. Makanya setiap apa yang dibicarakan oleh guru itu upayakan ditulis. Jadi jangan sampai catatan itu hilang, karena catatan di dalam keilmuan itu bagian daripada pengikat ilmu. Bagian daripada pengikat ilmu. Dan Qatadah bin Du'amah adalah sahabat yang sangat kuat hafalannya. Sadidadzuka,
anu kacida cerdasna. Jadi cerdas itu di dalam kosakata bahasa Arab banyak. Ada cerdas yang disematkan kepada para anbiya, namanya patona. Namanya apa? Patona. Itu cerdas di atas cerdas. Ada duka, duka juga cerdas. Tapi bukan duka versi Sunda. Apa definisi hadis duka? Oh, duka belegu gitu. Jadi antara duka kosakata bahasa Arab dengan duka kosakata bahasa Sunda itu maknanya jauh berbeda. Nah, Qatadah ini sosok tabi'in yang sadidud duka, sangat cerdas. Kalau di Indonesia ini yang sangat cerdas itu Profesor Doktor Diploma Engineering Baharudin Yusuf Habibie. Yusuf Kalyubi. Baharudin Yusuf Habibie. Itu syadidud duka. Sangat cerdas. Kalau ustadz yang kuat hafalannya hari ini, di abad milenial hari ini, Indonesia digegerkan dengan 3 ulama muda yang kuat hafalannya. Kalau hafalan hadis itu Ustadz Abdus Somad. Subhanallah kalau kita mendengar ceramahnya. Kalau kuat hafalannya di bidang Quran itu Ustadz Adi Hidayat. Oh, ini Adi apa ini? Adi Maulana. Ini juga kuat. Ada nilai lebihnya. Ada nilai yang menonjol di dia. Nah, ada yang kuat di bidang literasi kitab-kitab klasik. Yaitu Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Oh, sangat kuat sekali itu. Dan kita patut mencontoh para beliau-beliau ini. Qawiyul hibdi syadidud duka. Yurwa diriwayatkeun anhu katampi ti Qatadah naon annahu sanyana Qatadah qala ngobrol Qatadah makultu teu pernah ngucapkeun kuring li muhaddisin ka para ahli hadis qattu sama sekali. Ada anu nyadiakeun kuring atau nyadiakeun kuring alayya ka kuring. Wa ma samitu jeung teu pernah ngupingkeun kuring. Udunaya kana 2 cepil kuring sayan kana hiji perkara illa wa'a kecuali ngariksa hu kana itu syai naon kolbi hate kuring. Jadi kata beliau ini saking menunjukkan betapa kuat daya nalar Qatadah bin Du'amah. Bahwa kata beliau, saya tidak pernah mendengar sesuatu kecuali hatiku menjaganya. Artinya sangat kuat hafalannya. Jadi kata beliau ini, saya tidak pernah mendengar sesuatu kecuali yang terdengar itu terjaga kuat di dalam hati. Ini menunjukkan betapa kuatnya hafalan beliau terhadap Quran, hafalan beliau terhadap hadis, hafalan beliau terhadap ilmu pengetahuan. Wa yurwa jeung diriwayatkeun naon annahu sayyana Qatadah dakhala eta asub Qatadah ala Sa'id bin Al-Musayyab. Berarti gurunya kan? Beliau masuk ke rumahnya Sa'id bin Al-Musayyab. Faja'ala tuluy ngajadikeun Qatadah yas'alu eta nanyakeun Qatadah u ka Sa'id ayyaman dina pirang-pirang poe. Nah, beliau hadir di majelisnya Sa'id bin Al-Musayyab, yaitu mantunya siapa tadi? Mantunya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab,
ini menunjukkan bahwa salah satu cara menuntut ilmu itu adalah banyak bertanya. Dan biasanya orang yang bertanya itu paham, ngerti akan masalah yang sedang menjadi topik bahasan. Dan yang tidak bertanya, biasanya ada yang kurang paham, ada yang malas bertanya. Jadi pertanyaan itu adalah bagian daripada cara memperdalam satu masalah. Itu salah satu karakter daripada Qatadah bin Du'amah. Wa aksaro jeung ngalobakeun itu Qatadah alaihi ka Sa'id bin Al-Musayyab minas soal tina pertanyaan. Pakola tulingan dika lahu ka itu Qatadah saha Sa'id bin Al-Musayyab. Akuluma naha setiap perkara saal tak nunanyakeun anjeun ka kami anhu tina emak tah padu eta bisa ngajaga anjeun hukana emak. Nah, ketika gurunya Sa'id bin Al-Musayyab ditanya terus, bahkan pertanyaannya termasuk pertanyaan yang sporadis. Tahu nggak pertanyaan sporadis? Pertanyaan yang terus menerus, pertanyaan yang beruntun. Kalau bahasa sekarang itu satu pertanyaan yang terus menerus dilancarkan itu disebutnya pertanyaan apa? Sporadis. Ya. Qatadah ini termasuk murid yang banyak bertanya kepada gurunya Sa'id bin Al-Musayyab dan pertanyaannya sporadis. Sehingga gurunya bertanya, apakah setiap masalah yang ditanyakan kepadaku kamu dapat menjaganya? Ya, gurunya bertanya, loba-loba ting nanya tuh. Kayak gitu jangan bisa kaseping ku otak ente. Kola ngandika itu Qatadah, naam, yes. Naam, yes. Leres. Jadi setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada gurunya dan gurunya menjawab setiap pertanyaan, maka seluruh jawaban gurunya itu bisa disimpan di dalam hati. Hebat nggak? Itu namanya otak kaset. Otak apa namanya? Otak kaset. Apa yang ia rekam dari gurunya itu semuanya bisa disimpan. Sungguh luar biasa. Pantas kalau keilmuan Islam itu sangat kuat. Pantas kalau penyebaran Islam di zaman dahulu itu begitu hebat dan masif. Karena para pembawanya selain kualitas imannya, kualitas keilmuannya juga sangat luar biasa. Fata'ajjaba maka kaget Sa'id bin Al-Musayyab minhu tina itu qauluhun na'am. Jadi gurunya kaget. Gurunya kaget. Kita jangankan ditanya. Nundutan ogenan kan. Hese. Pakola tulingan dikalahu ka Sa'id bin Al-Musayyab sa Qatadah. Saal tu nanyakeun kuring kaka anjeun an kada tinaan. Pakultu tuli cekuring pihi dina itu soal kada kanaan. Jadi gitu, aku bertanya kepadamu tentang satu masalah, aku katakan pula apa yang kau jawab. Ketika gurunya mengajarkan sesuatu, menjawab pertanyaan dari Qatadah bin Du'amah dan dijawab oleh Sa'id bin Al-Musayyab, maka jawaban yang dikatakan oleh gurunya, beliau sampaikan seperti apa yang dikatakan oleh gurunya. Itu menunjukkan bahwa kualitas kecerdasan para ulama di zaman dahulu itu sangat luar biasa. Nah, kualitas kecerdasan otak itu didukung oleh berbagai macam faktor. Yang pertama adalah karena faktor genetika. Faktor apa? Genetika. Faktor genetika, faktor keturunan. Makanya ada ungkapan yang menyatakan di dalam bahasa Sunda, teng manuk teng anak beraku kuncungan. Uyama tara TS kaluhur kahandap. Jadi uyama tara TS kaluhur. Lamun tiluhurna cerdas, ya kahandapna ge cerdas. Lamun tiluhurna beloy, kahandap lagi naon? Beloy. Maka antum untuk memperbaiki keturunan, mun urang beloy, cari yang cerdas. Mun urang beloy, ngahiji jeung beloy, waduh nyebluk. Nah, cenah nyebluk. Karena kecerdasan salah satunya didukung oleh faktor genetika, faktor keturunan, dan itu kuat. Kuat itu faktor keturunan.
Yang kedua, kecerdasan juga didukung dengan keuletan. Orang sebenarnya tidak cerdas, tapi karena ulet rajin, maka dia bisa berubah dari tidak cerdas menjadi agak cerdas. Cerdas-cerdas amat enggak? Itu faktor apa? Faktor keuletan. Yang ketiga, kecerdasan itu juga bisa didukung dengan ada endos, ada dorongan untuk merangsang otak. Konsumsi makanan bergizi. Konsumsi makanan bergizi. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu diajarkan konsumsi makanan jambu batu. Itu salah satu pendukung apa? Kecerdasan. Nah, faktor makanan. Beda loh. Maka disarankan santri itu 1 minggu 1 kali minum susu lah. Minum? Suka kan minum susu? Ulah udah abdi ngagus gaduh yo beda deh. Beda deh. Diusahakan minum 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali diupayakan makan daging. Makan daging. Jangan makan hati. Makan daging. Sayur-sayuran. Itu kenapa? Itu untuk merangsang kecerdasan otak. Bagaimana bisa setiap hari makan sama kangkung? Maka keur ngaji pun itu terlalu banyak apa? Zat besinya. Panon ngeluh ke belahan. Ngeluh ke belahan. Diupayakan. Itu faktor kecerdasan. Yang ketiganya biasanya kecerdasan itu didukung dengan faktor apa? Kompetitif. Didukung dengan faktor apa? Kompetisinya kuat. Kalau orang punya jiwa kompetisi, itu pasti jiwa bersaing. Itu dia akan mampu merangsang semangat, merangsang optimisme. Orang ngaji-ngaji ting, penting masoleh baca. Itu tidak ada jiwa kompetisi. Dan ulama di zaman dahulu luar biasa. Wasal tu jeung nanyakeun kuring ka anjeun an kadatina anu, pakul tutuli ngucapkeun kuring pihi dina itu da. Pihi dina itu soal. Kadakan anu. Nah, begitulah. Jadi setiap apa yang ditanyakan dan engkau jawab pertanyaan aku, kata Qatadah, setiap apa pertanyaan, setiap jawaban yang engkau utarakan, maka seperti itulah aku menangkap ilmu. Dan seperti itulah aku menyimpannya di dalam hati. Makanya upaya kita untuk menjaga, merawat ilmu salah satunya adalah dengan menjaga hati. Maka kebersihan hati adalah bagian daripada cara kita untuk menyimpan ilmu di dalam hati. Hatta awroda, sehingga ngadatangkeun itu Qatadah alaihi kana itu za jami'a ma kana sakabe perkara sami'a anu nguping Qatadah kana ma an min khuti itu Sa'id bin Al-Musayyab. Jadi apa yang disampaikan oleh gurunya itu pasti disampaikan persis seperti apa kata gurunya. Dulu di Bayasari juga ada seorang alumni namanya Karwan Komarudin atau Abah Awak atau sahabat-sahabatnya mengatakan ewok. Itu apa yang disampaikan oleh apa yang nggak bisa disampaikan lagi. Tuh, selamat untuk Bah Karwan Komarudin yang tidak nyangka sih sebenarnya. Beliau di sininya rajin berkhidmat kepada apa? Kurang lebih di sininya hampir 10 tahun. Dan karena khidmat kepada apa dan amal luar biasa, ya sekarang beliau jadi orang. Enggak jadi monyet. Jadi orang beliau. Ben. Pakola tuluy ngandika lahu ka itu Qatadah Sa'idu Sa'id. Makuntu tebukti kuring adunnu eta nyangka kuring annallaha sanyana Allah khalaqa eta nyiptakeun Allah mislaka kana saperti anjeun. Sampai gurunya memberikan apresiasi. Memberikan apa? Apresiasi. Gurunya itu memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Sehingga Sa'id bin Al-Musayyab ini mengeluarkan satu testimoni. Satu apa? Satu testimoni. Ma kuntu adunnu annallaha khalaqa mislaka. Saya tidak atau saya punya prasangka bahwa Allah tidak menciptakan orang secerdas kamu. Jadi teori seorang guru atau cara seorang guru untuk merangsang anak didiknya, dia memberikan apresiasi setinggi
tingginya. Dan itulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula Sa'id bin Al-Musayyab. Ketika muridnya sangat cerdas, beliau mengatakan, ma kuntu adzunnu annallaha khalaqa mislaka. Saya tidak pernah menyangka bahwa Allah menciptakan. Jadi begitu kata-kata daripada gurunya. Saya tidak pernah menyangka bahwa Allah menciptakan orang secerdas seperti kamu. Dan Rasulullah itu paling hebat menghargai orang. Ada golongan petani datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul kasbi abdulu, wahai Rasul, usaha yang paling utama itu apa? Rasul menjawab, abdulul kasbi al-muzara'ah. Sebaik-baiknya usaha adalah menjadi petani. Kenapa? Karena yang datangnya petani. Jadi dibikin hebat, hebat. Petani adalah usaha yang paling hebat. Datang lagi pedagang, ya Rasulullah, ayul kasbi abdul, ya Rasulullah, apa usaha yang paling utama? Anda kerja apa? Saya dagang ya Rasulullah. Abdulul kasbi at-tijarah. Seutama-utamanya usaha adalah berdagang. Itulah metode seorang murabbi, metode seorang pendidik adalah memberikan apresiasi, membesarkan hati para muridnya. Makanya Miftahul Huda II bangga dengan salah satu alumninya yang berasal dari Salem, Jawa Tengah, Pak Karwan Komarudin itu. Dia kalau ada acara apapun pasti hadir. Beliau PNS, tetapi kalau acara bulanan hadir, tapi kapeng-kapeng. Angkat, bebet gede. Ben. Wakola jeung ngandika anhu, wakola jeung ngandika itu Qatadah. Wakola jeung ngandika Sa'id bin Al-Musayyab. Anhu katina masalah Qatadah marrotan dina balikan anu sejen. Jadi ini quote yang kedua, apa? Testimoni yang kedua dari gurunya. Qatadah siapa namanya? Sa'id bin Al-Musayyab. Apa testimoni yang kedua berkaitan dengan muridnya? Ma'ata te pernah datang ni ka kami. Ma'ata te pernah datang ni ka kami saha Irokiun, orang Irok. Jadi digambil nama besarnya, negaranya. Karena kalau provinsinya di mana? Basra. Kan tadi terjelaskan Qatadah bin Du'ama itu lahir di mana? Di Basra. Dan Basra adalah bagian daripada distrik Irokiun. Negara-negara apa? Irak. Asana anu leuwih alus min Qatadah, dari daerah Qatadah. Jadi saya tidak pernah datang kepadaku seorang murid bangsa Irak kecuali siapa? Ini menunjukkan bahwa semangat menuntut ilmu di zaman dahulu itu adalah lintas pulau, lintas negara. Makanya lucu kalau ada santri masih daerah Ciamis, tidak betah, pengen pulang lagi, lucu. Para petualang ilmu itu, dia bisa menyeberang lautan, bisa menyeberang pulau, bisa menyeberang di mana? Negara. Itulah semangat para petualang ilmu pengetahuan. Dia rela meninggalkan orang tua, rela meninggalkan kampung halamannya. Demi apa? Untuk meraih sukses menjadi orang yang ahli ilmu. Apalagi kalau cuma dari Ciranti ini. Nah, dekat sana. Asana min Qatadah. Wa quri'at jeung dibacakeun alaihi ka Qatadah marotan dina hiji balikan. Naon sohipatu Jabir, lembaran hadis ti Jabir. Pahapido tuluy ngapalkeun Qatadah hakana itu sohibah. Apa yang dibacakan oleh gurunya itu pasti dihafal. Guru kan boro-boro dihafal ilmu. Wa qad kana jeung nyata bukti itu Qatadah eta doriron, terkena luka. Naon cenah? Pakidul basor, anu leungit panonna. Haitsu wulida,
sekira dilahirkan itu Qatadah, wawari Qatadah eta a'ma. Dia tidak bisa melihat. Jadi kebayang nggak? Jadi beliau terlahir dalam keadaan apa? Buta. Tapi Allah berikan kelebihan dari sisi pendengarannya. Buta tapi hafal Quran. Buta tetapi hafal ribuan hadis. Urang panon molotot. Seberapa hadis tunggal? Berapa juz Quran yang hafal? Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan alat untuk menangkap ilmu pengetahuan itu adalah dengan panca indera. Kalau mata tidak bisa melihat, maka Allah menghidupkan telinga. Maka biasanya orang-orang yang buta itu telinganya lebih peka. Lebih peka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keterbatasan fisik bukan halangan orang untuk meraih sukses. Apa? Keterbatasan fisik bukan halangan orang untuk meraih sukses. Qatadah bin Du'amah terlahir dalam dalam keadaan buta, tetapi ia hafal Quran, menjadi ahli tafsir. Subhanallah. Makanya ini menjadi motivasi bagi kita bahwa keterbatasan fisik bukan halangan orang untuk meraih sukses. Apalagi kita ditakdirkan sempurna. Semua kita bisa melihat kan? Semua kita bisa mendengar. Telinga kita sempurna, tangan kita sempurna, mata kita sempurna, kaki kita bisa berjalan. Kesempurnaan ini itu harus dibuktikan dengan syukur. Dan syukur mata kita, banyaklah kita melihat sumber ilmu pengetahuan. Telinga kita diciptakan sempurna oleh Allah, banyaklah mendengar kebaikan. Tangan kita yang diciptakan sempurna oleh Allah, maka banyaklah beraktivitas. Dan kaki kita yang diciptakan sempurna oleh Allah, banyaklah bergerak, banyaklah bersilaturahmi, banyaklah menjadi petualang-petualang ilmu pengetahuan, dan berjihadlah untuk membela agama Allah. Jangan diam. Ada orang-orang hari ini yang nyinyir gitu kan, Bani nyinyir itu selalu nyinyir gitu kan. Orang-orang yang kaum muslimin yang bergerak merespon tentang adanya RUU HIV, dan itu sama bahayanya dengan virus HIV. Itu mereka Bani nyinyir itu ya tidak pernah berhenti nyinyir gitu kan. Maka ada kaidah man nyanyara nyunyira. Barang siapa yang nyinyir, ya nyinyir lagi gitu. Nilainya satu-satu. Nilainya satu. Walakinnahu jeung tatapina ari itu Qatadah kana bukti itu Qatadah ayatun eta hiji tanda. Ayatan eta satu naon? Tanda satu bukti. Fil hibdi dina hafalanana wan nabugi jeung jeniusna wad dukai jeung kecerdasanana. Qatadah bin Du'amah yang terlahir dalam keadaan buta, tetapi ini tanda bukti kekuasaan Allah. Beliau adalah menjadi tabi'in yang paling kuat hafalannya. Beliau menjadi orang yang paling jenius. Dan beliau orang yang paling cerdas. Luar biasa. Jadi ulangi. Keterbatasan fisik bukan halangan orang untuk meraih sukses. Itu quotes kita malam ini. Mohon dicatat. Jadi nanti kita bisa dimampu. Apalagi kita yang diciptakan sempurna. Masa kita tidak sukses? Dan sukses manusia itu ada dua. Satu ada short term sukses. Ada sukses jangka pendek. Apa? Short term sukses. Sukses jangka pendek. Di mana? Di dunia. Sukses jangka pendek di dunia ini minimal kriterianya ada 4. Ada berapa? Satu, di kriteria sukses dunia itu minimal hadir 4 hal. Berapa hal? Yang pertama, almar'atus salih, punya wanita yang solihah. Sungguh luar biasa, wanita solihah. Yang kedua, almaskanul wasi, apa? Punya rumah yang luas sekali. Punya rumah yang luas. Makanya didoakan nanti ini para santri yang orang lain hari ini saat-saat ini sudah terlelap tidur, tapi kalian masih terus menekuni ilmu pengetahuan, kalian insya Allah akan ditakdirkan Allah menjadi orang yang punya rumah yang luas. Amin. Jangan sampai rumahnya RSSSSS, rumah susun sangat sederhana, sisi solokan, sempit, sumpek.
Tapi insya Allah kalian punya rumah yang luas. Minimal, kalaupun rumahnya sempit, tapi hatinya luas. Ya kan? Karena seluas apapun rumah, kalau hatinya sempit, maka kehidupannya akan sempit. Tapi sesempit apapun tempat tinggal, jikalau hatinya luas, maka tempatnya akan menjadi luas. Yang kedua. Yang ketiga, orang sukses dunia itu al-markabus sholih. Al-markabul hani. Maaf. Al-markabul punya kendaraan yang nyaman. Punya kendaraan yang nyaman. Ada kendaraan jarang dekat, motor, bisa KLX, bisa NMAX. Ada kendaraan jarak menengah, Pajero Sport. Ada kendaraan jarak jauh, Alphard. Wah gitu kan. Wah itu markabul hani. Nyaman kan? Nyaman. Jangan sampai kita mau pengajian, udah pamit ke pribumi, marah enggak? Ternyata digojlek 20 kali tidak kenyirup. Dan pada akhirnya minta didorong sama panitia. Nah, itu kalian insya Allah punya markabul hani. Yang keempatnya al-jarus sholih, punya tetangga yang sholih, nyaman sekali. Nah itu minimal lah. Itu yang disabdakan Rasulullah SAW tentang sukses jangka pendek. Kalau sukses jangka panjang ada 5 kriterianya. Ada berapa? 5. Sukses jangka panjang itu ada 5. Long term sukses. Sukses jangka panjang. Dan inilah yang harus menjadi kejaran utama bagi seorang mukmin. Wabtagi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad. Dan carilah apa yang didatangkan Allah kepadamu untuk kehidupan akhirat. Ada berapa sukses akhirat? Ada 5. 1, al-maut ala husnil khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita harus banyak berdoa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. 1 apa? Sukses jangka panjang. Al-maut ala husnil khatimah. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, sukses jangka panjang adalah idkhulul jannah. Orang yang masuk surga. Waas isukan orang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah gambarkan di dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lakum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti digiringlah orang-orang yang bertakwa menuju surga. Dan tatkala sampai di pintu surga, maka berkatalah para penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Salamun alaikum tibtum, berbahagialah kalian. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga dengan abadi. Oh, itu disambut. Kalau laki-laki disambut dengan bidadari yang cantiknya bisa mengalahkan segala-galanya. Sehingga di dalam kitab hadis Qurtubi itu, kalau bidadari surga bitisnya ditololkan ke alam dunia, maka sinar matahari akan redup, kalah dengan cahaya bitis bidadari surga. Kalau bidadari Salem kira-kira gimana? Atau bidadari Lampung? Atau bidadari Bogor? Bidadari Tasik? Mau ditololkan bidadari Kuningan, ditololkan bitisna ke alam dunia. Naon tapak borok unggul. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka sukses jangka panjang yang kedua, yang pertama al-maut ala husnil khatimah. Yang kedua idkhalul jannah. Yang ketiga adalah an-najata minan nar. Orang yang selamat dari siksa api neraka. Famang zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itu kata Al-Qur'an. Famang zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa orang yang diselamatkan Allah dari api neraka, dari siksa api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang paling bahagia. Itu yang keberapa? Yang keempat, nailul magfirah minallah. Orang sukses akhirat. Yang keempat, nailul magfirah minallah. Orang yang mendapatkan ampunan Allah.
Maka sebesar apapun dosa kita harus tetap optimis bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Dan orang yang mendapatkan ampunan Allah adalah mereka-mereka yang mendapatkan sukses akhirat yang keempat. Dan yang kelima, sukses akhirat adalah an-nadru ila wajhillah. Orang yang dapat melihat dat Allah. Apa sukses yang kelima? An-nadru ila wajhillah. Orang yang dapat melihat dat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu wajah-wajah manusia, wajah orang-orang yang beriman nadhirah, penuh dengan semburat cahaya. Ila rabbiha nadhirah. Mereka bisa melihat kepada Tuhan, kepada Allah. Subhanallah. Makanya mudah-mudahan kita mendapatkan 5 kriteria sukses jangka panjang. Amin. 1. Al-maut ala husnil khatimah. Yang kedua, idkhalul jannah. Dan yang ketiga, an-najata minan nar. Yang keempat, nailul maghfirah minallah. Dan yang kelima, an-nadhru ila wajhillah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha. Itulah sukses. Jadi sukses ada 2. Satu, ada sukses jangka pendek di dunia. Minimal kriterianya berapa? 4. Satu, ditakdirkan Allah punya istri yang salihah. Yang kedua, al-maskanul wasi, punya rumah yang luas. Yang ketiga, al-markabul hani, punya kendaraan yang nyaman. Dan yang keempat, al-jarus salih, orang-orang punya yang tetangga yang saleh. Nah, ini Qatadah ini adalah fisiknya tidak bisa melihat sejak lahir, tetapi Allah karuniakan setiap apa yang beliau dengar dari gurunya, maka beliau bisa menghafalkannya seluruhnya tanpa ada kurang sedikit pun. Beliau adalah termasuk ulama ahli tafsir dari Irak dan terlahir di kota Basra. Subhanallah. Wakana jeung bukti saha Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Ahmad bin Hambal, murid yang paling cerdas dari Imam Syafi'i adalah Ahmad bin Hambal. Ada cerita unik yang mungkin kalian sudah baca tentang Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini termasuk pencinta menjelajah ilmu pengetahuan. Makanya ada satu video yang menyebar di dunia medsos. Bagaimana ada cerita Ahmad bin Hambal dengan pembuat roti. Jadi ada cerita ulama besar Ahmad bin Hambal ini, ketika beliau perjalanan menuntut ilmu, beliau ini kemalaman, kepentingan. Artinya beliau sholat isya di masjid, dan beres sholat isya beliau rebahan di masjid. Tapi bukan kaum rebahan. Artinya beliau istirahat di masjid. Tetapi tiba-tiba ketika beliau tidur di masjid, ada orang yang mengusir. Pindah katanya keluar. Dan akhirnya beliau tidur di emperan. Lagi-lagi ketika beliau tidur istirahat di emper masjid, beliau diusir juga. Dan akhirnya beliau kebingungan karena waktu sudah larut malam. Tetapi beliau untuk sekedar tidur di masjid saja, beliau diusir-usir. Akhirnya ada orang yang baik hati. Wahai Kipulan, seandainya engkau tidak bisa tidur di masjid, tidurlah di rumah saya. Nah, itulah yang harus diyakini bahwa orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah, orang-orang yang suka memperjuangkan jalan Allah, pasti oleh Allah akan ditunjukkan jalannya, oleh Allah akan diberikan pertolongan. Catat itu. Catat. Orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah, orang-orang yang berjalan untuk memperjuangkan agama Allah, orang-orang yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, pasti Allah akan tunjukkan jalannya dan pasti Allah akan berikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalanku, kata Allah, Allah akan tunjukkan, aku akan tunjukkan jalannya. Jadi kalian ini sekarang sudah sampai pada tahapan Ma'had Ali 2. Ngajinya sudah, ilmu balagonya sudah apa? Kitab Ukudul Juman, usul fikihnya sudah Jamul Jawame, ulumul Qur'annya sudah At-Tibyaan, hadisnya sudah Kitab Bukhari. Kalian jangan pernah melenceng dari jalan ini, dan kalian harus apa? Sumpah setia dengan diri kalian untuk komitmen di jalan ini, dan kalian insya Allah akan menjadi orang-orang hebat. Amin. Orang-orang hebat, insya Allah. Nah, dan akhirnya beliau diajak
bermalam di satu rumah. Tapi rumahnya rumah yang sangat sederhana, dan tapi beliau tidak bisa tidur karena ada suara gaduh di rumah itu. Yang jelas bukan bikin pempek Kang Sarip. Saudara sepupu saya ini. Mudah-mudahan jualan pempeknya di Ciputat barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, akhirnya beliau kira-kira tengah malam itu terbangun dan beliau mengintip di balik dinding. Lagi apa sebenarnya yang punya rumah ini? Ternyata yang punya rumah itu adalah orang yang suka bikin roti. Jadi yang punya rumah itu adalah pabrik roti ternyata. Tapi ada yang kaget lagi ketika Ahmad bin Hambal melihat itu si tukang roti ketika bikin roti itu selalu diisi dengan dzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika bikin adonan roti, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika roti disimpan di atas bara api pun begitu, beliau terus tasbih. Akhirnya Ahmad bin Hambal ini keluar rumah dan beliau mendekati sang pembuat roti itu. Wahai Kisanak, saya tidak bisa tidur. Loh kenapa? Karena terganggu dengan kerjaanmu. Tapi kata Ahmad bin Hambal, tapi yang bikin kaget saya sebenarnya bukan karena kerjaanmu, bukan karena berisik kerjaanmu. Saya lihat engkau setiap lagi bikin adonan roti, setiap menyipat adonan roti di atas bara api, engkau selalu lisanmu basah dengan zikir. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebenarnya sejak kapan engkau berzikir seperti ini? Kata orang tersebut, saya berzikir seperti ini sejak bikin roti. Sudah berapa lama bikin roti? 30 tahun yang lalu. Lantas apa yang kau harapkan dengan zikir ini? Setiap permintaanku selalu Allah ijabah, selalu Allah berikan, selalu Allah respon. Tetapi ada satu permintaan saja yang sampai saat ini belum Allah kabulkan. Apa permintaanmu yang belum Allah kabulkan? Sejak kecil saya mengidolakan sosok seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal, dan saya berdoa sejak 30 tahun ini agar Allah pertemukan saya dengan Ahmad bin Hambal. Dan Ahmad bin Hambal itu kan yang lagi diajak bicara. Maklum pada saat itu belum zaman medsos, sehingga nama dikenal tetapi wajah tidak dikenal. Dan apa? Ahmad bin Hambal pada saat itu takbir beberapa kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai saudaraku, sekarang doamu Allah kabulkan karena engkau telah dipertemukan dengan orang yang engkau idam-idamkan. Kata tukang roti itu, Andalah Ahmad bin Hambal. Betul, saya adalah Ahmad bin Hambal. Keduanya berangkulan, ada isak tangis, ada dramatisasi yang hebat. Kenapa? Bagaimana ketika Ahmad bin Hambal diusir dari masjid dan melihat satu drama kehidupan yang nyata, pembuat roti yang setiap malam tidak pernah tidur, tapi ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir adalah bagian cara kita untuk mendekatkan harapan dengan kenyataan. Harapan dengan kenyataan. Jadi catat, zikir kepada Allah adalah cara kita. Satu kali lagi, catat, berzikir kepada Allah adalah cara kita mendekatkan harapan dengan kenyataan. Nih sudah 2 quotes ini. Sudah berapa quotes? 2. Berzikir kepada Allah adalah cara kita mendekatkan harapan dengan kenyataan. Oke Pak Uzilani, nanti dibikin meme ya. Siapa yang suka bikin memenya? Oh ini app bikin ya. Jadi tadi yang pertama apa? Keterbatasan fisik bukan halangan orang untuk meraih sukses. Yang kedua, zikir kepada Allah adalah cara kita mendekatkan harapan dengan kenyataan. Insya Allah. Nah ini kisah Ahmad bin Hambal. Jadi antum harus terbiasa kalau berbicara tentang sosok itu harus dijelaskan, ada kisahnya. Itu akan lebih mengenal, Antum mengenal satu sosok umpamanya, itu harus kenal sejarah. Harus kenal sejarahnya. Kenapa? Karena orang yang memahami sejarah, dia seolah-olah hidup ribuan tahun yang lalu. Nah, wakana jeung bukti saha Ahmad bin Hambal yatnubu
atnaba yutnibu eta manjangkeun itu Ahmad bin Hambal fi dzikrihi, awas, fi dzikrihi bukan bidakarihi, awas. Sebab ini bisa salah. Yutnibu manjangkeun Ahmad bin Hambal fi dzikrihi dina dakarna. Oh, bisa salah ini. Manjangkeun dina zikirna Ahmad bin Hambal. Wasanai jeung nyebut jeung muji alaihi ka itu Qatadah. Wayan syuru jeung nyebarkeun Ahmad bin Hambal min ilmihi tina ilmuna Qatadah wa fiqhi jeung tina kecerdasan Qatadah. Jadi di antara murid daripada Qatadah bin Du'amah adalah Ahmad bin Hambal, sehingga beliau yang memperpanjang zikirnya Qatadah. Beliau yang menyebarkan ilmunya Qatadah. Jadi guru yang baik akan melahirkan murid yang baik pula. Ingat satu kali lagi, guru yang baik akan melahirkan murid yang baik. Itu quotes yang ketiga. Guru yang baik akan melahirkan murid yang baik. Seorang guru Qatadah bin Du'amah ternyata muridnya adalah sekaliber Ahmad bin Hambal. Makanya guru yang baik akan melahirkan murid yang baik. Maka jadilah guru yang baik. Wakana jeung bukti Qatadah eta imaman, pemimpin fit tafsir dina ilmu tafsir wal fikhi jeung dina ilmu fikih. Walakinnahu jeung tatapina itu Qatadah. Walakinnahu jeung saenyana Qatadah akhoda eta nyokot Qatadah. Alaihi kana itu tafsir. Annahu saenyana Qatadah karena bukti Qatadah Yahudu etanya na Qatadah ankuli ahadin setiap orang. Jadi Qatadah itu mengambil keilmuan dari setiap orang, maksudnya dari setiap guru. Jadi Qatadah itu mengambil keilmuan itu bukan hanya dari satu guru, dari setiap guru. Jadi ilmu tafsir itu tidak hanya satu guru, tapi banyak guru, sehingga dia bisa membandingkan antara pendapat guru yang satu dengan guru yang lain. Hatta kola sehingga ngandika pihi dina masalah itu Qatadah Sa'asyabi Imam Syabi. Qatadah hatibulailin. Qatadah adalah para penjaga malam. Para penjaga malam. Artinya apa? Qatadah adalah sosok ulama petualang ilmu yang banyak menghabiskan waktunya di tengah malam. Lain gadang bari gaple. Tetapi penjelajahannya di bidang ilmu pengetahuan. Subhanallah. Dan kalian insya Allah inilah Qatadah abad milenial. Hatibul lail, para penjaga malam, para penghidup malam. Insya Allah. Luar biasa. Makanya saya bangga dengan antum semua. Termasuk bangga juga dengan para santri online yang ikut stay tune di streaming ini. Tentu ada pengorbanan, paketnya pasti cepat habis. Tetapi yakinlah bahwa Allah akan mengganti dengan paket-paket yang lainnya. Minimal jangan paket rok lah insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahwa biasanya kalau bahwa ini alumni yang sangat ngerti sekali. Jadi beliau kadang-kala ke sahabat-sahabatnya itu, kalau sahabatnya sudah tidak muncul di grup-grup WA, pasti beliau kirim pulsa begitu. Itu sosok bahwa. Tuwupiya di mautan itu Qatadah bil Basrah, di daerah Basrah. Di daerah mana? Basrah. Wadupina jeung dipendam itu Qatadah biha di Basrah. Wa umruhu jeung ari umurna itu Qatadah eta khamsu wa khamsina 55 naunana sanatan tauna. Nah, jadi beliau umurnya berapa tahun? 55 tahun. Umurnya si pendek, tetapi umur kebaikannya yang sangat panjang. Makanya yang dimaksud dengan umur panjang itu bisa jadi umur fisiknya panjang, juga umur kebaikannya panjang. Seperti yang Allah berikan kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Pala bisa fihim alpasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh hidup di tengah kaumnya 1000 tahun. Ya, tapi bisa juga yang disebut umur panjang itu adalah orang yang umur fisiknya pendek seperti Qatadah hanya 55 tahun. Tetapi umur kebaikannya sampai hari ini beliau masih hidup di hati umat. Itu namanya umur kebaikannya yang panjang. Walama mata jeung ketika maut Abu Qatadah bin Du'amah baka tah nangis alaihi karena Qatadah sah alul ahli Basrah. Jadi ketika ulama ahli tafsir ini meninggal,
Maka seluruh kota Basra menangis karena kehilangan sosok seorang ulama. Makanya Rasulullah mengatakan mautul alim, mautul alam. Ketika maut seorang ulama, maka sesungguhnya kematian alam. Kematian alam. Kalau maut seorang presiden, besok juga muncul lagi. Betul apa betul? Contoh Jokowi meninggal umpamanya. Wah, besok udah jadi lagi. Udah jadi lagi. Gubernur meninggal, besok jadi lagi. Bupati meninggal, besok udah ngantri. Camat meninggal, besok bisa jadi lagi. Artinya apa? Orang-orang yang berilmu, orang-orang ulama ini, itu jadinya ratusan tahun, puluhan tahun. Ngajinya saja lama, begitu kan? Bergurunya bertualang kemana-mana. Makanya seorang ulama itu adalah makhluk mahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ulama yang betul-betul ulama. Mudah-mudahan kita ditakdirkan jadi ulama. Kalau kita belum merasa menjadi ulama, kalau kita ustadz juga belum. Karena kalau ustadz menurut ilmu mustalahatul hadis itu minimal 1000 hadis. Baru makanya Rasulullah mengatakan mautul alim, mautul alam. Dan Allah tidak akan mencabut ilmu dari dunia ini kecuali dengan dicabutnya siapa? Ulama. Innallaha la yakbidul ilma intizaan, walakinnallaha yakbidul ilma biqabdil ulama. Innallaha la yakbidul ilma intizaan. Allah tidak akan mencabut ilmu secara sekaligus. Tiba-tiba ilmu Al-Qur'an sekaligus. Tiba-tiba ilmu Alfiyah hilang sekaligus. Enggak. Tetapi Allah mencabut ilmu dari dunia ini adalah dengan mencabutnya para ulama. Maka kita doakan ulama-ulama istiqomah oleh Allah dijaga. Amin. Oleh Allah dijaga. Ulama-ulama yang bukan penjilat kekuasaan. Ulama-ulama yang konsisten. Ulama-ulama yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena sulit hari ini. Untuk itu, mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi ulama. Insya. Dan kisah Qatadah ketika meninggalnya, orang-orang Basra semua menangis. Ini menunjukkan ketika ulama Qatadah menangis, seluruh kota Basra banjir. Banjir air mata karena merasa kehilangan dengan sosok. Naudzubillahi min dzalik, ketika kita meninggal, orang menangis karena kita menangis bunga. Bunga oh sih eta. Naudzubillahi min. Masih kuat? Jam berapa sekarang? Mohon kita cek and recheck dulu. Terima kasih kepada yang telah bergabung di kajian At-Tibyan fi Ulumil Quran. Mudah-mudahan santri nyata di sini juga doakan. Mudah-mudahan mereka bisa istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan santri-santri putrinya mudah-mudahan oleh Allah dijadikan gadis-gadis pilihan. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Satu judul lagi bisa? Masih kuat? Kita kan Hatibul Lail. Para penjaga malam, para penjaga malam. Atau Al-Khorasani. Kita sekarang berbicara tentang sosok atau Al-Khorasani. Khorasani itu di mana? Iran. Di mana? Iran. Iran itu dulu Iran itu masih kota ahli sunnah wal jamaah. Sekarang menjadi kota syiah. Menjadi kota syiah. Qala ngandika Al-Hafidz Al-Asbahani kana bukti. Itu atau eta mauluda sanati dilahirkan pada tahun 50 wa wafatuhu yang wafatnya itu atau sanata 135 Hijriah. Jadi umurnya hampir 85 tahun. Ini lebih panjang daripada umur siapa? Qatadah bin Du'amah. Wa wajeng ari Ato eta Ato bin Abi Maslam Al-Khorasani. Ini nama lengkapnya Ato bin Abi Muslim Al-Khorasani. Ini daerah Khurasan. Yukna dikinayahan dilandi itu atau Aba Usman dengan Aba Usman. Ada Usman di sini. Jadi bapaknya Usman. Karena kebanggaan anak dulu itu selalu disematkan dengan nama bapaknya. Angge kan Abu Salwa, tapi osoke Abu Sofwa. Jadi karena 7 jadi pasti
bisa dengan tujuh-tujuhnya. Abu Sinwa, Abu Syabna, Abu Nabil, doakan Nabil menuju ya tapi tak acan ya mudah-mudahan enggal damang. Ka eteh sangat riskan karena Nabil mah kan Allah berikan kelebihan di umur 9 tahun bisa hafal Quran 30 juz. Bahkan nalar ta'rifat wae itu hanya 1 minggu. Luar biasa kan? Allah berikan. Maka mudah-mudahan umurnya panjang. Amin. Nanti jadi kaderisasi yang dapat melanjutkan perjuangan Miftahul Huda 2. Juga Anharul Ulum yang telah dikembangkan. Alhamdulillah di Anharul Ulum sekarang sudah 200 lebih santri. Dan nanti siapapun yang ikut berkiprah ya bebas karena itu adalah wakaf untuk umat. Wakaf untuk umat. Jadi ang mah tengah gaduh-gaduh. Ya, gagaduhan geus sanes nu urang. Wakana jeung bukti itu atau eta sikotan terpercaya, kapercaya. Jadi modal seorang dai, modal seorang ulama itu sikoh. Sikoh apa cemoan? Econ. Harus apa? Sikoh. Terpercaya itu modal. Modal dai, modal manusia sukses itu yang pertama sikoh apa? Sikoh. Kapercaya. Awas. Jangan pernah hianati kepercayaan orang. Karena kalau kepercayaan hilang, maka sulit orang untuk melupakannya. Sekali arang tercoreng di kening, sulit orang untuk melupakannya. Karena kepercayaan adalah modal para da'i, modal para mubaligh, modal orang-orang mukmin. Siqah, terpercaya. Trust. Apa? Trust. Kepercayaan. Sodukon, jujur. Terpercaya, jujur. Makanya Nabi itu apa? Nabi Siddiq. Nabi itu sifat utamanya apa? Siddiq, jujur. Abidan, ahli ibadah. Zahidan, zuhud. Kemarin sudah dijelaskan, ulama-ulama di zaman dahulu, kenapa ilmunya hebat? Kenapa ilmunya bisa manfaat, meluas? Karena zuhud. Zuhud itu apa? Kalaupun dia bergumul dengan dunia, tapi hatinya tidak terkait dengan dunia. Adamu ala qoti qalbi kabil mal. Tidak terkaitnya hati dengan materi. Materinya banyak, tapi hatinya tidak terkait dengan materi. Atau mapi aidina, lapi kulubina. Apa yang ada di dalam genggaman tangan, itu tidak masuk di hati. Itu definisi apa? Zuhud. Kita kan terkadang dunia Allah, kabe asupan hati. Dunia teh tapi asupan naon? Karena hati. Ya, kita tidak zuhud. Jadi zuhud itu bukan urusan tidak duniawi, bukan. Bukan berarti kere zuhud itu. Zuhud itu adalah orang yang hatinya tidak terkait dengan dunia. Dunianya bisa banyak, hatinya tidak terkait dengan dunia. Dunianya tidak ada, tapi hatinya bisa terkait dengan naon? Duniawi. Zahid. Itu namanya zuhud namanya. Dan hari ini sangat jarang sekali. Kasirul ibadah, beliau itu banyak ibadahnya. Wat tabatuli, dan tabatul. Tabatul itu berduaan dengan Allah. Apa tabatul itu? Eling ke Allah, itu tabatul namanya. Jadi kalau menurut bahasa sekarang itu kontemplasi. Apa? Kontemplasi. Kontemplasi itu apa? Dia menyendiri berkholwat dengan Allah. Rajin berkholwat dengan Allah. Karena bukti itu atau eta yuhi ngahirup-hirup atau alaila kana penting tahajjudan barina tahajud wasolatan yang sholat. Jadi beliau itu adalah sosok seorang ulama ahli tafsir yang menghidupkan malam dengan tahajud. Orang loba nu hirup-hirup penting. Tapi bukan dengan tahajud. Dengan apa? Main apa? Gapleh dan sebagainya. Ruwiya rawang ngariwayatkeun saha Abdurrahman bin Yazid annahu sainyana itu ato kana eta bukti ato eta yuhyi ngahidupkeun ato alaila kana penting salatan barina salat. Beliau menghidupkan malam dengan salat. Fa idza dahaba maka di mana-mana leungit minal laili tina penting naon sulusuhu atau berangkat minal laili tina penting naon sulusuhu sepertigana lail. Aw nisfuhu atawa setengahna lail nada tangga geroan. Itu atau naka urang sada ya pulan wa ya pulan kumu. Nah begitu. Ini kita teringat dengan almarhum Amah. Almarhum Amah itu pasti alumni tahu.
alumni yang pernah mengalami di zaman Amah? Antum mengalami itu? Amah itu, Amah almarhumah, karena yang meninggal lebih dulu Amah. Amah meninggal pada tahun 2006. 2006 tanggal 13 Juni. Kalau apa tahun 2010 tanggal 10 Juni. Dengan Juninya sama. Amah itu jam 2, itu di kamar itu beliau itu ada speaker. Santri garuga, kaum muslimin garuga, sepanjang hidupnya beliau itu jam 2 sudah bangun. Dan itu tidak tidur lagi sampai siang. Hebat apa tidak? Jadi kenapa antum melihat anak-anak Amah penuh dengan keberkahan? Karena memang dibeli oleh ayah bundanya. Jadi kalian kalau ingin melahirkan generasi solih, maka kita harus menjadi orang-orang yang solih. Karena generasi solih selalu terlahir dari genetika yang solih. Insya Allah kalian orang-orang solih semua. Atau minimal orang-orang yang berusaha untuk menjadi solih. Jadi kan? Atau itu setiap sampai di sepertiga malam atau setengah malam, kira-kira jam 2, beliau membangunkan keluarganya, santrinya, ya pulan kumu, bangunlah, patawadau tuli kudu wudu aranjeun, wasolu jeung salat aranjeun. Fa inna qiyamal lail, dasanya na bangun malam, wasiamun nahar jeung puasa dina beurang, aisyaru eta leuwih gampang bin syarabis sadid, tibatan nginum nanah. Tibatan nginum nanah. Jadi inilah kehebatan ulama di zaman dahulu. Qiyamul lail. Makanya bagi para dai, bagi para kiai, qiyamul lail itu ya keharusan. Keharusan. Makanya Rasulullah mengatakan alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum. Mestilah kalian bangun di tengah malam karena itu adalah etika orang-orang solih sebelum kalian. Ini quotes para ulama, maaf bukan hadis. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum. Hendaklah kalian untuk bangun tengah malam karena itu adalah etika orang-orang solih di zaman dahulu. Gimana suaranya jelas para santri online? Apakah suaranya jelas? Saya mohon konfirmasi ya untuk menjadi sebuah evaluasi bagi live streaming ini. Wakana jeung bukti itu atau eta yuhibu mika cinta atau nasrul ilmi karena menyebarkan ilmu, atau itu hobinya menyebarkan ilmu. Paida lam yajid, maka di mana teu manggihan atau ahad dan kahiji jalma min talamidatihi ti pirang-pirang muridna atau yuhaddisu nu nyaritakeun hadis atau hukahad dahaba tasok indit atau ilal masakin ke orang-orang miskin. Kecintaan, kegemaran atau itu apa? Nasrul ilmi, menyebarkan. Pokoknya beliau itu kalau tidak menyebarkan ilmu itu merasa getek. Merasa apa? Getek. Angge sami gitu. Upami santri tengah aja, oh getek kena hati teh. Sudah seperti ato insya Allah. Yang menker usum pre getek tengah buruk teh getek. Dan itu kehebatan. Kenapa Islam itu maju di zaman dahulu? Sebab ulamanya kecintaannya pada nasrul ilmi, bukan kecintaan kepada materi dan kepada benda. Zahidan. Ini konsep kenapa ulama-ulama di zaman dahulu keilmuannya begitu berkah. Karena kecintaan mereka kepada ilmu dan kecintaan mereka adalah menyebarkan ilmu. Hari ini banyak sekali kepada ulama-ulama kita, kepada kita semua tentang godaan-godaan akan materi. Sehingga seringkali kita melupakan untuk menyebarkan ilmu karena kita mengejar-ngejar. Banyak orang yang melupakan menyebarluaskan ilmu karena mengejar materi. Dan atau ini adalah sangat mencintai menyebarkan ilmu. Ada kisah, apabila ia tidak menemukan santrinya untuk belajar, dahaba ilal masakin, dahaba indit atau ilal masakin, dia pergi ke rumah orang-orang miskin. Pahaddasa tuluy nyaritakeun hadis itu atau hum ka masakin. Beliau datang ke orang-orang miskin. Hauban karena sieun minal wa'idi tina ancaman Allah likatimil ilmi, pikeun para naon? Pikeun anu nyebutkeun ilmu. Jadi beliau sangat takut sekali akan ancaman Allah bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu.
Karena Rasulullah telah bersabda, anakati mali ilmi mal'unun. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu terlaknat. Makanya Santi harus terbiasa bahwa mengamalkan ilmu itu tuntutan ilmu. Tuntutan ilmu, tuntutan Allah. Jadi jangan harap ketika kalian mengamalkan ilmu karena berharap dari pemberian manusia. Pokoknya sikap kalian nanti menyebarkan ilmu itu adalah in ajriya illa 'ala Allah, buruhanku hanya kepada Allah. Kalau jadi guru PNS itu kan ada yang namanya PJPT, peraturan gaji pegawai negeri. Tapi kita ini nanti PJPT, peraturan gaji pegawai Tuhan. Dan biasanya gaji dari Allah itu lebih besar. Gaji dari Allah lebih besar. Makanya nanti kalian kalau sudah sampai pada saatnya untuk keluar menyebarkan ilmu pengetahuan, hadirkanlah di dalam hati bahwa buruhku hanya bergantung kepada Allah. Ingat, buruhku hanya bergantung kepada Allah. Siapa Ube? Pokoknya semburkan ilmu itu, Ube. Wa qadish taharo jeung nyata populer itu atau bil fikhi karena masalah fikih wal hadis jeung ilmu hadis wa tafsir. Atau itu punya 3 spesifikasi pemahaman yang mendalam. Fikih, hadis dan tafsir. Wa kana jeung bukti atau eta ala ghayatin netepan kana puncak minaz zuhdi tina zuhud wal wara jeung apik radhiyallahu taala anhu. Itulah 2 kisah sosok tabi'in. Kedua-duanya lahir di kota Basrah. Yang pertama Qatadah bin Nu'amah, yang kedua Atha al-Khurasani. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Terima kasih yang telah bergabung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekira ada manfaatnya bisa like and share. Nah, gitu. Terima kasih. Wilujeng wengi, wilujeng istirahat. Doakan kami mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan dakwah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil fana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimi antarzuqonal wasiyah wa antarzuqonal amana muksamina tamliho martunus nainunus dunuanus saribunus Alias Yunus Kitmir. Putri dulu yang pulang.